nanti ada orang bernama Muhammad Abdullah, Muhammad Reza, Muhammad Tommy, Muhammad apa, mereka dapat, ya berarti ini rewards-nya atau permainannya sengaja, padahal tidak fair. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera buat kita semuanya, dan tentunya salam sehat ya. Bahwa sampai dengan hari ini kita masih terkukung dengan COVID yang hari ini mereknya bernama Omicron B4 dan 5 ini ya. Jadi saya juga baru saja melalui hal tersebut, maka saya bisa menyarankan kepada saudara-saudara sekalian, tetap ya laksanakan prokes dan tetap laksanakan booster, itu penting sekali ya. Memang tidak terlalu berat, tetapi kalau kita terkena yang Omicron ini efeknya sangat luar biasa ya. Tapi itu sudah saya lalui, maka oleh karenanya ya kita sempat terhenti kegiatan YouTube kita ini 2 minggu kurang lebih. Nah, tiba-tiba kita juga telah mengetahui dan diramaikan dengan pemberitaan tentang adanya penindakan terhadap manajemen Holy Wings ya, sebagai sarana fasilitas jasa hiburan ya, baik itu tempat kumpul, kafe maupun juga hiburan malam yang bersifat apakah itu pub ataupun bar ya, saya belum bisa menyampaikan itu, tetapi sebagaimana kita ketahui bahwa Holy Wings adalah sebagai usaha bisnis jasa hiburan. Nah, itu aja sebenarnya untuk bagi saudara-saudaraku sekalian yang mungkin ingin melepaskan kepenatan dan sebagainya ya, ingin kumpul-kumpul ya, mungkin Holy Wing itu adalah sebagai sarana atau fasilitas tersebut. Dan kita juga tahu ya bahwa terhadap momentum terakhir adanya satu yang bisa dianggap sebagai perbuatan pidana ya, baik itu disebut sebagai ujaran kebencian ataupun sara, yang menyangkut sara ya, yang menghina terhadap suatu agama ya. Tentunya di sini saya hanya bisa mempersingkat informasi ini karena ada hal yang lebih penting yang akan saya sampaikan dalam podcast saya kali ini, yakni terkait dengan sanksi ya, sanksi di mana ada ketersinggungan dan penghinaan ya terhadap umat agama Islam ya, khususnya karena menerapkan, meletakkan, memposisikan nama Nabi Muhammad SAW, Muhammad ya, dengan tulisan Muhammad ya, di dalam atau di permukaan botol yang notabene adalah isinya minuman alkohol. Jadi ini satu hal yang menjadi satu pertentangan ya, dan saya juga sudah melihat di beberapa media ada pro dan kontra dan sebagainya. Tetapi sekali lagi sudah dapat dipastikan telah ada sangkaan terhadap peristiwa pidana yang meletakkan posisi nama Muhammad dan Maria ya, tetapi ini sisinya Muhammadnya saja, sehingga ada kurang lebih 6 orang karyawan yang telah ditetapkan sebagai tersangka oleh Lembaga Kepolisian Republik Indonesia. Nah, dari sisi hukum tentunya saya harus menyampaikan terlebih dahulu tentang perbuatan tersebut dan tentu sanksi yang akan dikenakan, bahwa kalaupun itu adalah sebuah permainan atau sebuah game yang bersifat untuk menarik perhatian atau menarik sehingga pengunjung lebih banyak hadir di Holy Wings, maka permainan itu tidak bisa dipersalahkan ya. Tetapi karena ada nama Muhammad ya, tentu di sini kalau saya mendengar berita, dan kata orang maupun juga menganalisis ya, peletakan posisi nama Muhammad ini disebabkan oleh sebuah rewards ya, bahwa setiap pengunjung yang bernama Muhammad itu dapat
ya mendapatkan charge gratis free satu botol minuman alkohol tersebut. Nah, jadi ini yang saya kira menjadi sebuah tanda tanya sebenarnya bagi saya, karena apa? Saya kira jarang sekali ya kalau yang bernama persis hanya Muhammad saja di Indonesia ini khususnya ya, menggunakan nama Muhammad itu jarang sekali. Biasanya di belakangnya itu ada Muhammad Reza, Muhammad Arifin, Muhammad apapun itu namanya ya. Biasanya itu ya. Saya kira tools ataupun permainan rewards ini yang bernama Muhammad ini mengandung unsur kesengajaan. Itu yang saya lihat dari, sehingga ada ke-6 orang yang notabene adalah karyawan daripada Holy Wings ini telah diposisikan sebagai tersangka dalam perkara ini, karena kalaupun nama itu adalah Muhammad Reza, Muhammad dan sebagai pakai belakangnya ada menerangkan gitu ya. Menurut saya itu tidak masuk dalam kategori dia sebagai pemenang gitu. Sehingga pemosisian nama Muhammad ini terkesan sengaja ya, ada satu niatan untuk melakukan pelecehan. Jadi kalau nanti ada orang bernama Muhammad Abdullah, Muhammad Reza, Muhammad Tommy, Muhammad apa, mereka dapat, ya berarti ini rewards-nya atau permainannya sengaja, padahal tidak fair, gitu loh, ya. Kecuali kalau memang orang tersebut diharapkan hanya nama Muhammad. Nah, ini sebenarnya dari sisi ini ada unsur kesengajaan yang bisa memperangkap orang dalam jeratan pidana. Itu sebenarnya. Ya artinya tidak ada alasan untuk bahwa perbuatan tersebut meletakkan nama Muhammad itu sengaja, tidak sengaja maksud kami, tidak sengaja, tidak ada alasan itu gitu loh. Karena saya kira ya boleh diperiksa kembali ya. Saya kira jarang sekali yang hanya bernama Muhammad, jarang sekali. Jadi kalau Muhammad Abdillah bukan Muhammad namanya itu. Itu sebenarnya ya. Kalau hanya menyenggol-nyenggol ya itu bukan permainan, tetapi tujuannya ya memang bertujuan untuk melecehkan. Ini saya kira yang menjadi perhatian. Nah, kemudian ketertarikan saya lebih kepada 6 orang ya. 6 orang yang telah ditetapkan tersangka oleh kepolisian. Ke-6 ini saya tidak berbicara secara detailing ya wujudnya, tetapi setelah saya juga melihat, mempelajari bahwa ke-6 orang ini bagian-bagian marketing, desain grafis ya, atau koreo konten gitu ya, semacam kreatif konten dan sebagainya, atau media sosial ya, tim ini. Pada dasarnya tim-tim ini adalah tim, ujungnya semua adalah marketing yang demi bagaimana meningkatkan omset oplah ya istilahnya tuh kalau dalam media itu, dalam omset, dengan tentunya ya menarik pengunjung banyak yang hadir ke Holy Wings. Itu satu kata kode yang buat saya itu penting ya, bahwa itu adalah keinginan manajemen gitu. Soal bahwa permainan atau game yang diciptakan itu adalah karya atau kreativitas terhadap kinerja marketing di manajemen Holy Wings, dan tentunya atas prestasi dan reputasi marketing dengan gaya permainan seperti itu yang diuntungkan ya perusahaan ya, bisnis Holy Wings-nya diuntungkan dengan permainan itu. Karena apa? Banyak pengunjung datang dengan gaya bermain itu segala macam. Jadi ke-6 orang itu harus dikisahkan seperti itu, harus berbentuk seperti itu. Artinya apa? Marketing yang di bawahnya ada kreator konten, ada khusus media sosial, khusus desain grafis dan sebagainya, itu merupakan bagian daripada strategi promosi pada perseroan Holy Wings. Nah, atas perbuatan yang meletakkan nama Muhammad di dalam botol alkohol atau minuman alkohol itu di dalam hukum pidana mengenal pasal 55 ya KUH pidana
yaitu pasal penyertaan atau dalam bahasa Belandanya disebut deelneming. Ya. Di dalamnya itu ada siapa yang menyuruh melakukan, siapa yang turut serta melakukan, dan siapa yang melakukan. Nah itu tuh. Jadi siapa yang menyuruh melakukan, siapa yang turut serta melakukan, siapa yang melakukan. Jadi menyuruh, turut serta rame-rame lebih dari satu orang, karena deelneming itu pernyataan 55, kemudian siapa yang melakukannya langsung, gitu loh. Nah, jadi ketiga komponen ini ya, kalau di dalam bahasa Belandanya itu dalam naskah aslinya yaitu plegen, don plegen, and medek plegen. Jadi siapa yang menyuruh melakukan, siapa yang melakukan, dan siapa yang turut serta melakukan. Itu ada 3 unsur itu tadi. Nah, kalau tadi dari jabatan-jabatan dari para karyawan tadi itu, marketing itu siapa? Nah, desain grafisnya siapa? Mungkin dia yang menempatkan nama Muhammad misalkan pada saat itu, atau yang akhirnya menyebarkan dalam media sosial maupun juga di dalam tempat hiburan Holy Wings-nya itu sendiri. Itu bagian-bagiannya itu ada. Nah, ke-6 orang ini harus memenuhi ketiga faktor daripada pasal 55 KUH pidana tadi. Nah, apakah karyawan itu sudah dipecat, atau hanya sebatas karyawan itu tadi, maka ketiga faktor tadi ini akan mengikat sehingga seutuhnya sebagaimana tadi saya telah sampaikan bahwa gaya atau jurus jitu marketing ini menguntungkan perusahaan. Nah, itu loh. Jadi artinya perusahaan juga telah mengiyakan. Nah, ini yang harus coba diperhitungkan oleh aparat kepolisian kita ya dalam memeriksa perkara agar betul-betul bisa melihat ya, dan pertanggungjawaban pidana terhadap korporasi ya, itu juga perusahaan secara badan hukum yang mandiri yang tidak pernah bisa mati itu digerakkan oleh orang-orang dengan personalnya. Tentu personalnya komposisinya ada komisaris, ada direksi, dan di bawahnya ada general manager, di bawahnya ada manager, di bawahnya ada lagi supervisor yang mungkin di situ substitusinya tuh marketing ke bawahnya sebagainya. Nah, ini harus dilihat jalurnya, ini tidak bisa dinafikan ya unsur 66 ini karena unsur 55 pasal 55 ini, karena kalau dinafikan Pak unsur pasal 55 ini maka perkara tentang meletakkan nama Muhammad di minuman alkohol ini adalah perkara yang tidak utuh ya, konstruksi bangunan hukumnya tidak utuh gitu. Jadi itu menurut saya. Nah, kemudian apakah itu dia karyawan, apakah itu dia manajemen, itu semuanya bagian daripada perusahaan. Dia adalah sebuah manajemen, satu sistem ya, sistem manajemen. Jadi yang membedakan itu hanya titel nama ya, kedudukan direktur, kedudukan manajer, marketing dan sebagainya. Tetapi itu adalah sistem manajemen yang di dalamnya lingkupnya harus coba diindikasikan mana yang termasuk bagian daripada yang menyuruh melakukan, mana yang termasuk bagian daripada yang melakukan langsung, meletakkan nama Muhammad, yang posisikan, dan kemudian mana yang akhirnya mengorbitkan dan sebagainya, itu telah dapat dinyatakan sebagai yang bersama-sama melakukan, yang turut serta melakukan. 3 komponen ini kembali lagi tidak bisa dipisah-pisahkan sehingga itu menjadi satu perbuatan pidana. Maka ada dalam satu perbuatan pidana yang dipidana tidak 1 orang tapi lebih dari 1 orang. Nah, ini di Holy Wings ini ada 6 orang. Nah, sekali lagi bahwa ke-6 orang ini pun juga tidak boleh kita lepas daripada juga keberadaan hak asasi manusianya ya, karena mereka ini adalah pekerja dan sebagainya ya. Direktur juga pekerja gitu ya, karena dia pengelola ya. Tetapi saya melihat di sini kecenderungannya lebih kepada posisi tentang jurus jitu marketing ini. Yang melaksanakan adalah bagian marketing, desain grafis dan sebagainya. Ini yang melaksanakan ini. Nah, mungkin ke-6 ini turut serta melakukan. Yang melakukannya tinggal pilihan siapa sih? Kenapa ada pilihan nama Muhammad? Gitu loh. Nah, ini. Tetapi sekali lagi bahwa perbuatan-perbuatan mereka itu masuk lingkup dalam sebuah korporasi yang namanya Holy Wings, manajemen Holy Wings. Nah, ini nggak bisa lepas. Saran saya seperti itu ya. Masukan dari saya tentang bagaimana polemik Holy Wings ini. Nah,
Kemudian sekali lagi bahwa setiap siapapun yang telah ditetapkan sebagai tersangka, maka dia dalam sebuah perkara penyelidikan telah meningkat menjadi penyidikan. Nah, criminal justice system dalam konteks bahwa pemeriksaan dilakukan oleh Kepolisian Republik Indonesia, yang nanti ujungnya ada penuntut umum yaitu Kejaksaan Agung, ya, yang nanti juga akan diputuskan oleh hakim dalam pengadilan, hakimnya, ya, maka tersangka-tersangka ini harus, ya, didampingi oleh pembela, pengacara ataupun advokat, namanya itu dia. Ya, jadi karena advokat itu merupakan bagian daripada criminal justice system, maka dalam peraturan pemerintah, ya, nomor 35 tahun 2021 di pasal 53, ya, itu karyawan, ini sifatnya ini untuk lebih mengkooptasikan lagi, ya, karyawan itu harus, ya, didampingi. Dan siapa yang mendampingi ini? Tentunya, ya, kalau tadi sudah saya sampaikan bahwa gerakan dan kegiatan itu dilakukan, dibuat untuk kepentingan perseroan, ya, ada sebuah pertanggungjawaban juga dari perseroan. Artinya apa? Holy Wings itu harus juga mengirimkan, ya, advokat atau pembela atau pengacara yang untuk mendampingi kepada 6 karyawan ini. Artinya juga kembali lagi saya perdalam lagi, jangan sampai bahwa dalam perkara yang sudah menjadi pengamatan publik ini ada upaya disparitas antara karyawan dengan manajemen, ya. Maka ada pemecatan, kemudian terpisah. Dalam bahasa saya itu adalah terpisah, dipisahkan. Ini adalah perbuatan tunggal. Saya kira perbuatan tunggal, ya, sebaiknya harus nanti, ya, penyidik dalam hal ini yang sudah menetapkan tersangka harus melihat apakah sebelum meletakkan nama Muhammad itu ada nama-nama lain nggak, gitu loh. Nah, artinya kalau nama-nama lain itu sudah pernah ada dan tidak ada satu pelanggaran, ya berarti suka tidak suka, mau tidak mau, bahwa posisi tentang adanya perbuatan pidana ini memang, ya, tidak lepas daripada pengamatan perusahaan, ya kan. Kalau mau tidak ada nama Muhammad dan letak posisi nama itu tadi, ya, maka game itu atau permainan itu atau rewards itu sebaiknya, ya, tidak pernah diadakan. Jadi kelalaian ini, ya, harus juga penilaian daripada Kepolisian Republik Indonesia. Jadi tidak ada disparitas pemisahan, ya, bahwa perbuatan itu dilakukan di dalam tempat hiburan manajemen Holy Wings, kemudian bahwa ada perbuatan tersebut yang tidak diakui atau bukan bagian daripada manajemen. Terkecuali, ya, personal ataupun karyawan, kasarnya ini, ya, saya katakan ini analogi saya, ya, karyawan itu menjual narkoba, ya kan, itu kan tidak dalam bagian bisnis daripada Holy Wings, gitu loh. Nah, ini yang harus bisa membedakan antara perbuatan yang dilakukan oleh karyawan atas seizin atau sepengetahuan daripada manajemen dengan perbuatan yang dilakukan tanpa sepengetahuan atau seizin dan bahkan bertentangan dengan ketentuan di Republik ini, yaitu tentang misalkan narkoba atau misalkan ada unsur prostitusi dan sebagainya, ya kan, di situ ada transaksi prostitusi. Itu kan tidak mungkin yang menjadi niat daripada manajemen, dalam hal ini adalah Holy Wings. Nah, jadi saya dapat menyimpulkan bahwa penyidik silahkan memeriksa dan perkara itu jelas dan terang, ya, karena sudah ada penetapan tersangka maka ada perbuatan pidana, ya. Jadi tidak lagi menjadi satu perdebatan apakah ini perbuatan pidana atau tidak, kan gitu loh, ya. Tidak lagi kita berbicara tentang apakah ini ujaran kebencian terhadap SARA, ya, khususnya dalam agama Muslim, tidak ada lagi karena sudah ada tersangka, ya. Artinya ada perbuatan pidana itu tadi. Nah, tinggal lingkup perbuatan pidana itu siapa yang harus menjadi berstatus sebagai pertanggungjawaban atau mempertanggungjawabkan perbuatan pidana tadi itu, ya kan? Ini harus bisa dipisahkan. Nah, dan dari segi moral, ya, tentunya kembali tadi peraturan pun juga, ya, mutlak itu, ya, tadi yang pasal 53 tadi, ya, dalam undang-undang tadi sudah saya sampaikan bahwa karyawan harus didampingi, ya.
Jadi tidak bisa dilepaskan kalau dalam peristiwa hukum ini, saya lihat tidak bisa dilepaskan. Jadi itu yang saya bisa sampaikan dalam keadaan polemik ya tentang Holy Wings yang sekarang ini sedang rame-ramenya dibahas ya. Sekali lagi semangat buat para penyidik ya, dan tetap ya kepada manajemen Holy Wings juga ya, ini adalah sebuah tantangan ya, tentunya harus ya bisa mengubah ya dan memperbaiki ya, tidak ada yang mesti harus dikorbankan ya, baik itu karyawan yang telah disangkakan oleh penyidik maupun juga karyawan-karyawan lainnya yang sedang bekerja tentunya sebagai pencari nafkah ya. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi ya, tentunya dengan penuh tentunya tidak menghilangi rasa ya, namanya saya menyampaikan ini kan dengan batasan-batasan, tetapi poin-poinable-nya udah jelas saya sampaikan bahwa ada beberapa hal, itulah yang menjadi maksud daripada monolog saya dalam podcast saya hari ini. Demikian ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Sukses dan salam sehat.